Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jawadun, menggunakan isim mubalaghah, yakni sangat pemurah, sangat Jawad itu artinya bisa baik, sangat pemurah, sangat pengasih, sangat penyayang. Yuhibbul jud, dan menyukai orang-orang yang pemurah. Allah itu maha pemurah, namun kalau hamba-hambanya ingin meneladani akhlak yang terdapat di dalam sifat al-jud, jawad, maka yang didapat oleh hamba-hambanya itu adalah berusaha untuk mendapatkan sifat jud, sifat pemurah. Allah maha, tidak ada kekurangan, sedangkan manusia hanya berusaha. Berusaha memiliki sifat pemurah. Yang namanya berusaha, ya, kadang sangat pemurah, kadang tidak ada sama sekali, ya. Namun insyaallah mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan sifat jud di dalam diri kita, sehingga sifat dan sikap jud atau dermawan atau pemurah itu menjadi karakter kita sekalian. Wa yuhibbul ma'aliyal akhlaqi, dan sangat mencintai akhlak yang luhur, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai suri tauladan buat kita sekalian, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu adalah akhlakul karimah, bahkan akhlaknya itu adalah akhlakul azimah. Kalau kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan lagi, itu masih dalam hal setaraf, ya, atau bahkan kebaikan orang kadang tidak dibalas sama sekali. Yang lebih parah, kebaikan orang dibalas dengan kejelekan. Saya itu, ya. Nah, bagaimana kalau Rasulullah jauh melampaui manusia-manusia di sekitarnya? Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kejahatan, Rasul malah memberikan kebaikan. Kalau Rasul memberikan kebaikan kepada orang yang baik mah sudah sangat biasa. Tapi yang luar biasanya adalah Rasul senantiasa memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat kejahatan. Ini pula yang menjadi rasa malu di antara murid-murid Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad itu ada 5 pesan utamanya. Pertama, jangan membenci kepada ulama yang sezaman. Kalau itu mah insya Allah lah, ya, murid-muridnya bisa melakukan hormat kepada para ulama. Bagaimana membenci kepada ulama, ya? Kita mengetahui alif sampai ya, mengejah dari A sampai Z, bahkan menerima untayan-untayan kalimat dari para ulama. Jadi kalau seandainya ada yang membenci pada ulama, wallahu alam, ya, apa motif dan dasarnya. Kalau di medsos, subhanallah, itu bukan membenci lagi kepada ulama, menghina zuriyah Rasul dengan menyebutkan ini begitu. Wah, nggak tega saya menyampaikannya, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah, baru terjadi di zaman ini orang sedemikian hebat, gilanya dalam membenci zuriyah Rasul. Padahal apa
kerugiannya yang ditimbulkan oleh zuriyah Rasul. Kalaupun toh ada satu dua yang kurang berkenan, ya jangan dipukul rata. Semua ulama, semua habaib, semua zuriyah Rasul, semua nuriyah Rasul dihantam semuanya. Dikatakan begini-begini dan begitu-begitu. Padahal ya mereka juga manusia biasa, ya. Cuma di dalam dirinya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun toh tidak bisa menghormati, ya tawakuf saja ya. Misal saya benci kepada Habib ini, Habib itu. Tapi ingat yang namanya bahwa Habib itu ada titipan darah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun mengalir darah Rasul di dalam dirinya, kita tawakuf saja, ya, jangan ikut-ikutan yang lain. Ini juga agak aneh sebenarnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, masyarakat biasa mengujarkan kebencian melalui medsos itu sudah terjerat UU ITE. Tapi ini sudah 2 tahun berlangsung penghinaan dan luar biasa, tidak menjadi masalah apa-apa. Wallahu a'lam lah. Warna jawabannya titik-titik dan titik-titik jawaban lah. Istilah jawaban titik-titik di atas. Yang pertama, jangan membenci kepada ulama yang sezaman. Yang sezaman aja jangan, apalagi yang telah terdahulu gitu ya, yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, yang telah menyambungkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dakwah Rasul itu sampai pula kepada kita, padahal jaraknya 1446 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah jejak bahkan asar dari dakwah tersebut masih terasa 2024 ini. Insyaallah mudah-mudahan dan hakul yakin dakwah Rasul bahkan masih terasa sampai yaumul qiyamah. Cuma sisi kualitasnya wallahu a'lam. Tergantung kita sekalian ya. Mau bagaimana cucu kita merasakan dakwahnya Rasul, bagaimana sikap kita terhadap agama. Kalau sikap kita terhadap agama merasa subhanallah ini adalah di atas segala-galanya, bahwa kehidupan beragama merupakan yang paling esensi dalam kehidupan, insya Allah putra-putri dan cucu-cucu kita pun akan merasakan dampak yang dahsyat ini. Namun kalau seandainya kita sendiri hare-hare terhadap agama, anak kita melihat kita seperti itu, wah, tidak salah ya kalau anak cucu kita nanti tidak jauh seperti kita. Tapi insya Allah hakul yakin kita mah para pecinta majelis taklim, para pecinta majelis zikir, insya Allah akan senantiasa menjadikan kehidupan agama di atas segala-galanya. Yang kedua, nasihat dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad adalah jangan memeriksa murid orang lain. Kenapa? Karena setiap murid itu memiliki dasar masing-masing, memiliki argumen masing-masing dalam kehidupan agamanya. Tidak mungkin sama, karena Rasulullah SAW pun menyatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka yang masing-masing dari 73 itu semuanya memiliki dasar. Qurannya sama, hadisnya sama, cuma penafsirannya yang berbeda. Namun apapun penafsiran seseorang terhadap Al-Quranul Karim, itu Al-Quran dan hadis itu semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan. Saya lebih cenderung mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau menafsirkan, bahkan kata kalau kita melihat tafsir-tafsir yang lainnya gitu ya, Ruhul Ma'ani, tafsir Al-Bayan, tafsir Al-Azhar, tafsir Marhal Labib dan lain sebagainya, itu menafsirkan
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hampir sama dan sudah diteliti oleh guru-guru saya bahwa para ulama-ulama ahli tafsir menyatakan maghdubi, ghairil maghdubi di dalam surah Al-Fatihah itu maknanya adalah maghdub. Maghdub itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir al-mufassirin mayoritas mengartikan maghdubi itu adalah golongan Nasara. Golongan Nasara kenapa dibenci? Karena menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dengan trinitas itu maka para ulama mufassirin mengartikan, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Penafsirannya sama, ihdina. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang kau benci ya Allah. Itu para ulama ahli tafsir menyatakan yang dibenci itu adalah Nasrani. Kemudian waladdallin, dalam mengartikan lafaz bolin itu kebanyakan mengartikan dan menafsirkan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi di samping memutarbalikkan fakta, kemudian merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berikut penafsirannya, maka mereka melebihi, tidak menyayangi manusia sebagaimana mestinya. Kita lihat di Palestina ya, banyak orang-orang Palestina tidak memiliki dosa, bahkan tadinya berbuat kebaikan kepada orang-orang Yahudi, tapi apa balasannya? Justru mereka diusir, mereka dibunuh, mereka diteror dan lain sebagainya. Maka para ulama kebanyakan mengartikan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah bukan orang-orang yang engkau benci dan orang-orang yang disesatkan olehmu ya Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsir Al-Jilaninya yang 5 jilid yang dan saya dapatkan ijazahnya dari Al-Mukarram Ki Haji Zezen Bazul Ashab Sukabumi, itu penafsirannya unik. Kenapa uniknya? Tidak menyalahkan yang lain, tidak menyalahkan orang-orang yang jelas-jelas tersesat gitu ya, tapi menunjukkan kepada dirinya bahwa sayalah yang tersesat ya Allah karena tidak mentaati perintahmu, dan golongan orang-orang yang kau benci karena saya pun sama, dalam artian bahwa masih memberikan ruang bagi setan untuk menggoda sehingga tidak berbuat ibadah semaksimal mungkin. Jadi jangankan kepada orang lain, kepada orang yang sudah jelas-jelas tersesat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menggunakan penafsiran itu, tapi menunjuk kepada dirinya bahwa yang sesat dan yang tidak mentaati kepada Allah adalah diri ini. Betapa saya sangat sangat terkesan dengan penafsiran beliau di dalam surah Al-Fatihah. Ini adalah terjemahan dari bisa jadi terjemahan dari penafsiran tersebut, tidak menyalahkan orang lain, bahkan yang jelas-jelas berbeda agamanya dengan kita, bahwa tidak menyalahkan murid orang lain itu dalam artian berpikir positif bahwa semua orang berada dalam kebaikan. Kemudian tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Tidak menyalahkan pengajaran orang lain
bukan berarti bahwa kita tidak istiqomah dengan apa yang kita amalkan, yang kita yakini, tapi justru dengan mengamalkan dan beristiqomah untuk mengamalkan apa yang kita yakini, dengan tidak menyertakan perasaan kepada diri kita bahwa orang lain pun salah. Tidak, tapi semuanya berbuat baik, semuanya ada dalam kebenaran, bahkan murid-muridnya pun insya Allah berada dalam kebenaran. Nah, ulah ngewa ka ulama sejaman, ulah nyalahkan pengajaran batur, ulah meriksa murid batur. Yang ketiga, yang keempat adalah tetaplah bekerja sekalipun orang menyakiti. Ulah mari upama kapanah, dalam artian tidak lantas berhenti ketika orang-orang tidak mengikuti, ketika orang-orang tidak mempedulikan, tapi bekerja saja, bekerja gitu ya. Dalam artian meyakini apa yang diyakini dan mengamalkan apa yang diamalkan, itu merupakan bagian dari keistiqomahan seseorang. Yang keempat tersebut insya Allah rasanya bisa orang meyakini, bahkan murid-muridnya pun terasa bisa untuk mengamalkan. Tapi ini pesan yang kelima itu subhanallah luar biasa. Apa itu pesan yang kelima? Mika cinta kajalma numika ngewa kamaneh. Mencintai orang-orang yang membenci kepadamu. Sebenarnya subhanallah 1, 2, 3, 4 pun sudah terasa sangat sulit, apalagi nomor 5, karena ini adalah terjemahan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy membenci, meneror, bahkan mau membahayakan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tenang-tenang saja. Bahkan ketika Malak Jibril alaihi salam sudah terasa geram melihat orang-orang kafir Quraisy betapa sangat membenci kepada Rasul dan menawarkan mau ditimpuk ini sama Gunung Uhud, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa bukan begini wahai Jibril, aku diutus bukan untuk menyalurkan dendam ke semua, tapi untuk memberikan basyirau wa nadhiru kepada orang-orang, sehingga Rasul menjawabannya hanya dengan berdoa saja. Apa itu doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahilah mereka karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui bahwa aku memberikan pernyataan dan juga kasih sayang kepada mereka supaya mereka semuanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Cuma karena kebanyakan orang-orang kafir Quraisy tidak menerima, bahkan sangat membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikannya tidak terlihat oleh mereka, tapi yang ada adalah Rasul bagian dari orang-orang yang berbeda. Karena mereka menyembah berhala dan lain sebagainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertauhid hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlihat kebaikannya. Subhanallah. Tapi sekalipun tidak terlihat kebaikannya, Rasulullah tetap berbuat baik. Rasulullah tetap mengajak mereka untuk ada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah ya, terjemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjemahan dari akhlak Rasul yang sekalipun diberikan air tuba, tapi tetap selamanya Rasulullah senantiasa memberikan air susu. Nah ini yang sulit rasanya, mencintai orang yang membenci kepadamu. Subhanallah ya. Al-Jud ini adalah sifat pemurah, karena Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat Jawad, sangat pemurah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik dan memiliki sifat pemurah. Wa yuhibbul ma'alil akhlaqi
dan mencintai orang-orang yang berakhlak yang istimewa, wa yaqrahu mafsafaha, dan membenci orang-orang yang berakhlak buruk. Apa itu akhlak buruk? Akhlak yang tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut sebagai akhlak buruk. Selanjutnya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, radiya, telah meridhoi Allah, lihadhil ummah, terhadap umat ini, al yusra wa karihal usra, akan meridhoi pada kemudahan, wa karihal usra, dan tidak menyukai akan kesusahan. Agama ini bukan untuk menyusahkan orang lain, tapi justru agama ini pada hakikatnya adalah untuk memberikan kemudahan. Kemudahan bagaimana? Bahkan kelihatannya orang-orang yang melaksanakan agama terasa dibatasi oleh norma-norma dan agama dan lain sebagainya. Justru itu, kalau seandainya agama tidak membatasi norma-norma, manusia pada akhirnya akan berbuat seenaknya, akan berbuat sebagaimana hawa nafsunya. Tapi karena ada rem, maka manusia alhamdulillah berada pada derajat yang seutuhnya. Contoh, mohon maaf, dalam setiap diri manusia itu dibekali oleh Allah hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan untuk dibunuh, tapi dikendalikan. Salah satu pengendaliannya adalah dengan adanya pernikahan. Dengan adanya pernikahan, maka norma manusia, norma masyarakat, dan norma-norma yang ada dalam diri kehidupan manusia itu akan senantiasa terjaga. Beda sama, mohon maaf ya, katakanlah binatang. Binatang itu tidak memiliki akal dan juga perasaan, sehingga yang muncul adalah hawa nafsunya aja. Ketika ada teman seangkatan, bahkan teman dari temannya, bahkan dari, kalau manusia mohon maaf ya, dzurriyyah gitu ya, dari dzurriyyah silsilahnya itu tidak ada batasan. Kalau begitu muncul birahinya, siapa saja yang menjadi lawannya gitu ya. Berbeda dengan manusia. Subhanallah, betapa Islam sangat mengatur. Dan ketika seseorang mencintai seseorang pun itu dibatasi dengan norma-norma agama, bahwa nafsu itu adalah fitrah. Namun bagaimana Islam mengatur supaya ada dalam keadaan suci? Itulah dengan pernikahan. Subhanallah ya. Kalau kita menelaah tentang syariat Islam, betapa manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan suri tauladan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mencontoh saja bagaimana akhlak dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalimah radiyal hadhil ummah al yusra ini hampir sama dengan Al-Qur'anul Karim, bahwa wa ma ja'ala 'alaikum, tidaklah Allah menjadikan kepadamu sekalian, fid dini, dalam urusan agama, min harajin, dari kesusahan. Al-Hajj ayat 78. Kalau yang umum mah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesusahan, tetapi Allah memberikan kemudahan.
Salah satu kemudahan diantaranya adalah ketika kita melaksanakan ibadah saum, yang subhanallah kalau diibaratkan, ibaratnya Allah mengalahkan dirinya sendiri untuk kemanusiaan. Contoh betapa sangat wajibnya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa, namun kalau seandainya dia ada keperluan kepada saudara yang yang dalam batasan syariat dengan jarak tempuh kurang lebih 82 km, maka di situ terjadi rukhsah, terjadi keringanan, boleh tidak berpuasa demi untuk menyambungkan silaturahim. Subhanallah, betapa sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk hambanya itu beliau istilah kata rela untuk mengalahkan syariatnya. Bagaimana dengan sholat? Sholat pun sama ya, ada batasan-batasan tertentu sehingga ada rukhsah bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Kalau seandainya puasa mah bisa diganti dengan yang lain, tapi kalau sholat karena saking penting-penting dan perlu-perlunya, bahkan wajib-wajibnya, tidak bisa untuk digantikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ada keringanan dalam pelaksanaannya. Contoh misalkan saya lagi sakit, tidak mampu untuk berdiri, maka subhanallah Allah meringankan sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk dengan tetap menjaga rukun-rukun dan syaratnya. Kemudian kalau seandainya bagaimana kalau tidak bisa duduk? Subhanallah Allah pun memberikan keringanan pun dengan bisa dilakukan dengan cara berbaring. Kalau berbaring tidak bisa, bisa dengan isyarat mata atau isyarat tangan, sama saja. Kemudian bagaimana kalau tidak ingat sama sekali, hilang kesadarannya? Kalau tidak ada kesadaran, tapi masih ada, tidak ada kesadaran gitu ya. Tidak ada kesadaran, itu menjadi rukhsah tersendiri. Kalau seandainya sudah tidak bisa melaksanakan sholat, baru itu disolatkan. Ini satu-satunya ibadah yang digantikan dengan orang lain karena tidak tergantikan oleh yang lain, tidak ibadah yang lain maksudnya. Itu hanya sholat. Dan kalau saja tidak bisa melaksanakan sholat, maka disolatkan oleh orang lain. Dalam artian ya berarti udah meninggal gitu ya. Subhanallah, kalau seandainya kita melihat makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat merupakan mi'rajnya kaum mukminin, dalam artian bahwa wasilah yang paling hebat di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka ibadah salat itu adalah ibadah yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh kaum muslimin wal muslimat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya dulu ketika bulan Rajab itu dengan ruh dan badan. Kalau sekarang manusia umat Rasulullah hanya ruhnya saja, badannya sih masih napak di Cilengsi, tapi ruhnya melesat sedang musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Rasulullah musyahadah dengan ruh dan badan, tapi kaum muslimin musyahadah dengan ruhnya saja gitu ya. Sama halnya dengan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sowan kepada Rasulullah, silaturahim kepada Rasulullah, itu hanya ruhnya saja. Bagaimana sowan kepada Rasulullah? Dalam satu hadis Rasul menyatakan, ma min muslimin, tidaklah setiap kaum muslimin yusallimu alayya, beruluk salam kepada saya, kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa raddallahu ruhi alayya, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, hatta yusallimu alaih, sampai aku dapat menjawab salamnya orang tersebut. Bagaimana katanya di Cilengsi orang bersolawat, bersalam solawat, kemudian di Cibubur orang uluk salam, di belahan
dunia yang lain, di Amerika, di Australia, di Eropa dan lain sebagainya, semua orang beruluk salam. Apakah Allah mengembalikan ruhnya kepada kita? Logika kita, logika saya gitu ya, logika saya ketika masih kecil sama dengan Malak Israel alaihi salam. Malak Israel kan tugasnya untuk mencabut nyawa. Bagaimana kalau semua orang berbarengan meninggalnya? Bukankah dia terlalu sibuk untuk mencabut nyawa ke sana kemari? Di Indonesia meninggal, di Amerika meninggal, di Palestina meninggal, di Australia meninggal dan lain sebagainya. Nah, kalau setelah saya mengerti bahwa Malak Israel itu memiliki pasukan-pasukan. Malak Israel, satu orang malaikat, tapi kalau malaikat itu jamak, dalam artian bahwa malak Israel memiliki pasukan-pasukan yang bertugas untuk membantu beliau mencabut nyawa atas perintah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihubungkan dengan logika sederhana, maka taruhlah masjid ini ya. Masjid ini memiliki katakanlah 40 titik lampu, dan satu lampu itu dihubungkan dengan saklar. Satu lampu saklar berarti 30-40 saklar. Nah, kalau diparalelkan antara saklar satu dengan saklar yang lain menjadi satu, bisa tidak? Bisa. Tinggal klik aja ya, tek saklar, mati semuanya. Nah, begitu juga nyawa oleh Malak Israel alaihi salam, berbarengan, sekalipun berbarengan orang-orang mencabut nyawa, dicabut nyawanya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan sekalipun, nah, tinggal klik aja saklarnya, maka mati semuanya, gitu ya. Demikian pula salamnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul, bukan berarti Rasulullah menjawab salam satu-satu, tidak, tapi menjawabnya salam satu kali untuk semuanya. Subhanallah ya. Cuma salamnya Rasul tidak terdengar oleh kita, tapi hakul yakin karena itu diucapkan oleh Rasul, bahkan menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa raddallahu alayya, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, kata Rasul, hatta yusallimu alaihi, sehingga aku bisa menjawab salamnya orang yang beruruk salam kepadaku. Subhanallah. Tapi jawaban Rasul tidak terdengar oleh kita. Karena yang namanya salam itu ada berbagai macam-macam ya. Ada salam yang wajib untuk dijawab. Salah satunya ketika tadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hadirin menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib. Sedangkan yang mengucap salam itu hanya sunnah, memberikan kebaikan kepada orang-orang, dan jawaban salam, menjawabnya salam itu adalah wajib. Subhanallah, betapa Islam sangat mengatur tentang hubungan antara jawab salam dengan yang mengucapkan salam. Ada juga salam yang tidak perlu untuk dijawab. Bagaimana? Tadi waktu salam ketika mengakhiri sholat, karena yang namanya sholat ma yuftatahatu bitakbir wa mukhtatamatu bitaslim, sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu salam kesejahteraan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik di kiri maupun di kanan. Itu makna filosofisnya adalah ketika kita makan, ketika kita berpakaian, ketika kita berpendidikan, tengoklah kiri dan kanan, apakah ada tetangga kita yang belum makan. Itu ya. Maka jawaban atau ketika sholat tidak perlu untuk menjawab. Kalau disyariatkan menjawab salam ketika orang meluk salam mah habis sholat, waktu ribuh gitunya, assalamualaikum, assalamualaikum, habis ngucapin waalaikumsalam, waalaikumsalam, aduh repot amat gitu ya. Untung Rasulullah tidak mensyariatkan untuk menjawab salam, maka salam di situ salam yang tidak perlu untuk dijawab. Yang ketiga, salam yang
memang kita tidak ingin mendengar jawaban salamnya. Salah satunya yaitu ketika kita melewati pekuburan. Kan biasa kita ya mengucapkan doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum sabiquna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum wahai ahli kubur, engkau mendahului kami dan insyaallah kami pun akan menyusul pada engkau. Nah, itu kalau mendengar jawaban salam dari ahli kubur, subhanallah, lari terbirit-birit kayaknya ya. Dan selanjutnya salam yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengarkannya, yaitu salamnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jawabannya, melihatnya, mendengarnya dengan kolbu, dengan lub, dengan sir, itu terasa indah sekali ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya kita tidak ingin apa-apa ya, tidak ingin apa-apa, tidak ingin diapa-apa, dan tidak ingin menginginkan apa-apa. Ketika kita bersolawat hanya semata-mata penghormatan dan juga kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara sekian banyak solawat itu redaksinya banyak ya, saking banyaknya. Salah satu buku solawat ada di Gramedia, itu judulnya 165 macam solawat. Itu yang diketahui saja di Indonesia. Yang lainnya banyak sekali gitu ya. Ada solawat yang bandingannya adalah pahalanya sebanyak makhluk Allah. Makhluk Allah sedemikian banyaknya. Dengan membaca salawat tersebut, kita memiliki pahala yang sedemikian banyak. Ada juga pahala yang dari khasiatnya memiliki khasiat untuk mengabulkan segala macam doa. Di situ banyak di redaksinya. Ada juga sholawat yang sekali kita membaca sholat tersebut 600.000 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Cuma ya mohon maaf. Ketika kawan saya bertanya kepada guru kami, "Bah," katanya, "sholawat ini kan banyak. Mana sholawat yang terbaik menurut Abah?" Ketika ditanya mana yang terbaik menurut Abah, pangarsa Abah tidak mengatakan sholawat ini, sholawat itu, tidak. Tapi dengan mencontohkan. Bagaimana mencontohkannya? Beliau melafazkan sholawat tersebut 3 kali. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Bukan 1 kali, 3 kali. Padahal dengan usia sesepuh itu, beliau meninggal usia 91 tahun. Bisa jadi mungkin ketika usia 85 tahun dan atau sebagainya gitu ya. Karena jauh sebelum beliau meninggal. Kenapa tidak menyebutkan sholat anu, tapi bahkan dibacakan? Inilah bedanya pemimpin dengan bos. Kalau bos cukup memerintahkan, sholawat asgil misalkan, sholawat nariyah atau sholawat kamilah. Tapi pemimpin itu mencontohkan, tidak menyebutkan sholawat mananya, tapi dengan melafazkan, bahkan 3 kali ucapan lagi. Bisa aja kan beliau menyampaikan, sholawat Bani Hashim 3 kali ya, seperti itu ya. Tapi betul-betul beliau mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menuntun umatnya ketika sahabat-sahabat menanyakan suatu permasalahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun sama menuntun. Pangarsa Abah ingin mencontoh akhlak Rasul dengan mencontohkan kepada murid-muridnya bahwa sholawat yang terbaik diantaranya sholawat Bani Hashim. Kenapa? Sholawat Bani Hashim itu didapat dari Syekh Khalil Bangkalan
yang merupakan wali di tanah Jawa dan diamalkan sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun dan diamalkan oleh semua murid-murid beliau, dan tidak ada keinginan kepada Allah segala sesuatu dari sholawat tersebut hanya semata-mata penghormatan dan juga kerinduan kepada Rasulullah SAW. Coba kita renungi maknanya ya. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi. Ya Allah, turunkanlah rahmat kepada seseorang dari kalangan Bani Hashim atau keturunan dari Al-Hashim, yaitu kakeknya Rasulullah SAW. Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan juga keselamatan. Subhanallah ya. Jadi membaca sholawat tersebut hanya semata-mata untuk penghormatan dan juga kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingat hakikat dari sholawat, betapa kita rindu kepada Rasul, sekalipun belum berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan illa raddallahu alayya ruhi hatta yusallimu alaih, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sampai aku menjawab salam orang tersebut. Subhanallah, kalau ditelaah secara sir maka seolah-olah Rasulullah menjawab salam dengan penuh kelembutan. Subhanallah ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini betul-betul sangat terasa oleh kita ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah kita selamanya ditetapkan dan juga diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasul mah sudah pasti, mudah-mudahan Allah sangat memberikan kecintaan kepada kita selamanya, dan demikian pula Rasul pun cinta kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.